Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Salman Nabilah dari kelas 10 IPS 2. Dan di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai keseimbangan pasar. Dan pembahasan materi yang pertama yaitu permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang dan atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Dan jenis permintaannya itu ada dua. Menurut subjek, permintaan terdiri atas permintaan individu, yaitu permintaan perorangan, dan juga permintaan kolektif, yaitu kumpulan permintaan perorangan di pasar. Yang kedua ada menurut daya beli. Permintaan terdiri atas permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, dan permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai daya beli, dan juga permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, tetapi belum melakukan pembelian. Ada hukum permintaan, berbunyi semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan di sini P sebagai harga dan Q sebagai jumlah barang dan D sebagai permintaan. Kurva permintaan memiliki lereng atau slope negatif bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dan keadaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pada saat tingkat harga tinggi, sebagian besar masyarakat tidak mampu membeli barang dan atau jasa sehingga akan mencari barang pengganti. Lalu pada saat tingkat harga meningkat, daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dengan asumsi tingkat pendapatan tetap dan akan berkurang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera konsumen. Contohnya, seseorang konsumen menginginkan model produk A dan sedangkan konsumen yang lain menginginkan model produk B. Selanjutnya ada ketersediaan dan harga barang substitusi dan barang pelengkap. Misalnya, jika tidak ada beras, maka ada konsumen yang ingin membeli jagung, namun ada juga yang menginginkan singkong. Selanjutnya ada pendapatan atau penghasilan konsumen. Semakin tinggi penghasilan konsumen, maka semakin tinggi selera dan keinginannya. Misalnya, konsumen A yang memiliki penghasilan tinggi maka akan membeli mobil. Dan sedangkan konsumen B yang memiliki penghasilan rendah maka hanya membeli sepeda. Selanjutnya ada perkiraan harga di masa depan. Misalnya, diperkirakan produk akan bernilai tinggi, contohnya beli rumah sekarang, dikarenakan diperkirakan harganya akan tinggi di masa depan. Selanjutnya ada banyaknya kebutuhan konsumen. Semakin banyak kebutuhan, maka konsumen tersebut akan memprioritaskan kebutuhan yang terpenting terlebih dahulu. Misalnya, kebutuhan akan pendidikan dan makanan, tentu mereka akan mengutamakan kebutuhan makan karena makan merupakan kebutuhan primer. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini dapat diartikan sebagai hubungan antara jumlah barang yang diminta dan faktor-faktor yang memengaruhi. Secara matematis, fungsi permintaan dirumuskan sebagai berikut. QD sama dengan min AP tambah B atau P sama dengan min 1 per A Q tambah B per A dengan keterangan A sebagai konstanta dan B gradiens atau kemiringan. Dan rumus tersebut diperoleh dari hubungan antar harga dan antar kuantitas yang berawal dari
P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 dan Q2 kurangi Q1 dengan keterangan P sebagai harga, P1 sebagai harga mula-mula, dan P2 sebagai harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Dan Q sebagai jumlah barang, Q1 sebagai jumlah barang mula-mula, dan Q2 sebagai jumlah barang setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Berikutnya ada contoh soal mengenai fungsi permintaan. Bu Risa, penjual gula pasir di pasar tradisional, pada saat tingkat harga 10.000 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta 450 kg. Ketika harga gula pasir naik menjadi 12.500 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta menurun menjadi 400 kg. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana fungsi permintaan gula pasir di pasar? Dan jawabannya diketahui. P1 10.000, P2 12.500, Q1 450 kg, dan Q2 400 kg. Dan kita menggunakan rumus fungsi permintaan, yaitu P kurangi P1 per P2 kurangi P1 per sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Lalu kita masukkan angka-angkanya. P kurangi 10.000 per 12.500 kurangi 10.000 sama dengan Q kurangi 450 per 400 kurangi 450. Lalu P kurangi 10.000 per 2.500 sama dengan Q kurangi 450 per min 50. Nah, dari sini kita akan mengalihkan silang dan hasilnya menjadi min 50P ditambah 500.000 sama dengan 2.500 Q kurangi 1.125.000. Lalu kita pindah ruangkan yang 2.500 Q ini ke arah kiri dan min 50P ini ke arah kanan. Kita pindahkan ruang. Dan sehingga akan menjadi 2.500 Q sama dengan min 50P ditambah 1.625.000. Dan sehingga min 50P ditambah 1.625.000 ini dibagi 2.500 Q, dan sehingga akan menghasilkan Q sama dengan min 1 per 50P ditambah 650 atau QD sama dengan min 0,02P ditambah 650. Jadi fungsi permintaan gula pasir di pasar adalah QD sama dengan min 0,02P tambah 650. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat waktu, harga, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Nah, jenis penawaran. Menurut subjek, penawaran dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran individual dan juga penawaran kolektif. Penawaran individual sendiri adalah penawaran yang dilakukan seorang penjual atau produsen. Sedangkan penawaran kolektif adalah penawaran yang terjadi di pasar. Selanjutnya ada hukum penawaran yang berbunyi seperti semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan produsen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga barang dan semakin sedikit pula jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya ada kurva penawaran. Nah, kita lihat di sini kurvanya P sebagai harga dan Q sebagai jumlah barang dan S sebagai penawaran. Kurva penawaran akan berkaitan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kemiringan atau slope ke kanan menggambarkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan sesuai kenaikan harga. Pada kurva penawaran A, B, C, D, dan E menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran.
Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Misalnya, dengan teknologi yang canggih, maka tingkat produksi semakin berkualitas dan harga yang ditawar pun semakin murah. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang bertujuan untuk meramal, maka akan semakin banyak orang yang akan membeli produknya karena mendukung perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pajak. Misalnya, besarnya pajak akan membuat konsumen berpikir ulang untuk membeli suatu produk. Selanjutnya ada ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Semakin tidak ada penggantinya, maka semakin banyak konsumen menginginkan produk tersebut. Contohnya seperti BBM. Selanjutnya ada prediksi harga di masa depan. Contohnya, membeli emas dikarenakan diperkirakan harganya akan naik di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada fungsi penawaran. Hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan dapat dinyatakan dalam sebuah fungsi, yaitu fungsi penawaran. Secara matematis, fungsi penawaran dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan AP kurangi B atau Pi 1 per A Q tambah B per A atau Pi sama dengan Q tambah B per A. Dengan keterangan A sebagai konstanta, B sebagai gradien atau kemiringan, dan P sebagai harga dan Q sebagai jumlah barang. Di sini ada contoh soal mengenai fungsi penawaran. Bu Dahlia memproduksi sandal khusus hotel di Bogor. Barang dagangnya memiliki fungsi penawaran QS yaitu 4P min 10.000 pada saat tingkat harga 6.000 per pasang. Berapa jumlah sandal yang ditawarkan Bu Dahlia pada hotel-hotel di Bogor? Jawabannya diketahui QS sama dengan 4P kurangi 10.000 dan P sama dengan 6.000. Dan pembahasannya, penghitungan jumlah barang yang ditawarkan Bu Dahlia pada tingkat harga 6.000 adalah QS sama dengan 4P kurangi 10.000, sehingga P-nya itu kita ganti dengan 6.000. Jadi QS sama dengan 4 dikali 6.000 dikurangi 10.000 dan sehingga hasilnya menjadi 14.000. Jadi pada tingkat harga 6.000 jumlah barang yang ditawarkan oleh Bu Dahlia sebanyak 14.000 pasang sandal. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai harga pasar atau keseimbangan. Harga pasar atau keseimbangan adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat transaksi. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Syaratnya, jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dan sehingga QD sama dengan QS. Kurva keseimbangan pasar. So, kita lihat di sini bahwa keterangannya itu QD sebagai jumlah permintaan, QS sebagai jumlah penawaran, E sebagai titik keseimbangan, dan PE sebagai harga keseimbangan, dan QE sebagai jumlah keseimbangan. Pada titik keseimbangan atau titik E, itu baik penjual dan pembeli tidak mengubah tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan atau diminta. Tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan penjual akan sama dengan tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Penentuan harga keseimbangan juga dilakukan menggunakan fungsi matematis. Pada harga keseimbangan, fungsi permintaan atau QD harus sama dengan fungsi penawaran, yaitu QS. Selanjutnya ada proses terbentuknya harga pasar. Yang pertama ada terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang kedua ada masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Yang ketiga, dengan bergesernya permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan.
Terdapat contoh soal. Bu Rizka memproduksi pakaian batik. Ia menjual hasil produksi di toko miliknya. Pakaian batik tersebut memiliki fungsi permintaan QD sama dengan min 0,03P tambah 4000 dan fungsi penawaran QS sama dengan 0,05P kurangi 6000. Bagaimana pembentukan harga pasar atas pakaian batik yang diproduksi Bu Rizka? Jawabannya, diketahui QD sama dengan min 0,03P ditambah 4000 dan QS sama dengan 0,05P dikurangi 6000. Pembahasan, QD sama dengan QS. Kita masukkan angkanya, yang QD menjadi min 0,03P ditambah 4000 dan sama dengan QS menjadi 0,05P dikurangi 6000. Dan sehingga hasilnya menjadi 0,08P dan sama dengan 10.000. Dan sehingga 0,08P itu dibagi dengan 10.000 dan hasilnya menjadi 125.000. Jika P sebesar 125.000, lalu besar Q-nya, QD sama dengan min 0,03P tambah 4.000. Nah, P ini diganti dengan 125.000 dan sehingga QD sama dengan min 0,03 dikali 125.000 ditambah 4.000. Dan sehingga hasilnya menjadi QD sama dengan min 3.750 ditambah 4.000. Dan QD-nya hasilnya akan menjadi 250. Jadi, harga pasar terbentuk pada saat tingkat harga atau P 125.000 dan jumlah barang atau Q 250 unit. Selanjutnya, materi mengenai pergeseran harga keseimbangan. Nah, persamaan fungsi permintaan memiliki asumsi bahwa barang hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Faktor lain dianggap tetap atau bisa juga disebut dengan ceteris paribus. Pada kenyataannya, permintaan suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga suatu barang itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Dalam pergeseran harga keseimbangan, itu memiliki dua pergeseran kurva, yaitu ada kurva permintaan dan juga penawaran. Dalam pergeseran kurva permintaan sendiri, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bertambah dan juga berkurangnya. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai bertambahnya jumlah permintaan. Bisa kita lihat di sini bahwa P itu sebagai harga dan P1 sebagai perubahan harga dan Q sebagai jumlah barang, Q1 sebagai perubahan jumlah barang, D itu sebagai jumlah permintaan dan D1 sebagai perubahan jumlah permintaan dan E itu sebagai titik keseimbangan dan S1 sebagai perubahan titik keseimbangan, dan S itu sebagai jumlah penawaran. Pada saat jumlah barang yang diminta itu bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan. Dari garis D, jumlah permintaan menjadi D1. Dan titik keseimbangannya pun akan bergeser ke arah kanan, atau akan bertambah menjadi titik keseimbangannya baru, yaitu titik E1. Nah, perubahan tersebut menyebabkan harga bergeser dari P ke P1 dan jumlah barang yang diminta pun akan bergeser ke Q dan Q1. Nah, pergeseran tersebut dipengaruhi oleh pendapatan naik. Contohnya, jika pendapatan masyarakat naik, makin banyak barang yang bisa mereka beli dan sehingga akan mempengaruhi bertambahnya jumlah permintaan. Yang kedua ada selera naik. Contohnya, jika selera masyarakat naik, makin banyak barang yang bisa mereka beli dan sehingga akan mempengaruhi bertambahnya jumlah permintaan. Selanjutnya ada ramalan kenaikan harga. Contohnya, jika diberitakan BBM akan naik, maka masyarakat akan lebih dulu membeli bensin sebelum harga BBM atau biaya BBM itu benar-benar naik. Selanjutnya ada berkurangnya jumlah permintaan. Bisa kita lihat di sini kurvanya bahwa
Pada saat jumlah barang yang minta itu menurun atau berkurang, maka kurva permintaannya itu akan bergeser ke arah kiri. Dari garis D menjadi D1, bergeser ke arah kiri menjadi D1. Sehingga titik keseimbangannya pun akan bergeser dari titik E ke titik E1. Nah, perubahan tersebut akan menyebabkan harga dari P ke P1 akan bergeser dan jumlah barang pun akan bergeser dari Q ke Q1. Nah, pergeseran tersebut dipengaruhi oleh pendapatan turun. Contohnya, jika pendapatan masyarakat turun, maka makin sedikit barang yang bisa mereka beli dan sehingga akan mempengaruhi berkurangnya jumlah permintaan. Yang kedua ada selera turun. Contohnya, jika selera masyarakat itu turun, makin sedikit barang yang bisa mereka beli dan sehingga akan berkurangnya jumlah permintaan. Selanjutnya ada bertambahnya jumlah penawaran. Kita bisa lihat di sini bahwa P itu sebagai harga, P1 sebagai perubahan harga, Q sebagai jumlah barang, Q1 sebagai perubahan jumlah barang, dan D ini sebagai jumlah permintaan, dan titik E ini sebagai titik keseimbangan, dan S1 sebagai perubahan titik keseimbangan, dan S sebagai jumlah penawaran, dan S1 sebagai perubahan jumlah penawaran. Kurva penawaran bergeser dari garis S ke S1, bergeser ke arah kanan. Dan titik keseimbangannya pun akan bergeser dan akan bertambah dari titik E menjadi titik E1. Nah, perubahan jumlah barang tersebut yang ditawarkan itu bertambah dari Q ke Q1 dan tingkat harganya pun akan turun dari P ke P1. Pergeseran dipengaruhi oleh biaya produksi turun. Contohnya, jika biaya produksi pada suatu produsen gitar itu turun, maka semakin banyak gitar yang bisa ditawarkan kepada pembeli, sehingga akan mempengaruhi bertambahnya jumlah penawaran. Teknologi meningkat. Contohnya, pabrik tekstil dapat memproduksi lebih banyak jika menggunakan teknologi yang canggih, sehingga akan mempengaruhi bertambahnya jumlah penawaran. Selanjutnya ada subsidi pemerintah. Contohnya, BBM bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah akan mempengaruhi bertambahnya jumlah penawaran. Oke, baik, selanjutnya ada berkurangnya jumlah penawaran. Kita lihat di sini kurvanya bahwa pergeseran kurva penawaran ke kiri dari S ke S1. Titik keseimbangannya pun akan bergeser dari titik E ke titik keseimbangannya baru, yaitu titik E1. Nah, berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan ini itu akan menyebabkan harga keseimbangan berubah, yaitu tingkat harga bertambah dari P ke P1 dan jumlah barang yang ditawarkannya akan berkurang dari Q ke Q1. Nah, pergeseran dipengaruhi oleh biaya produksi naik. Contohnya, jika biaya produksi pada suatu produsen gitar itu naik, maka semakin sedikit gitar yang bisa ditawarkan kepada pembeli, sehingga akan mempengaruhi berkurangnya jumlah penawaran. Selanjutnya, teknologi menurun. Contohnya, pabrik tekstil dapat memproduksi lebih sedikit jika menggunakan teknologi yang tidak efisien, sehingga akan mempengaruhi berkurangnya jumlah penawaran. Selanjutnya ada pajak pemerintah. Contohnya, biaya pajak yang diberlakukan oleh pemerintah akan mempengaruhi berkurangnya jumlah penawaran. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.